Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah yang mengguncang satu kampung hanya karena satu pertemuan di malam hari? Inilah kisah tentang seorang janda cantik dan seorang ustadz kampung yang diam-diam menyimpan rahasia yang tak pernah disangka oleh siapapun. Sebuah cerita yang akan membuka mata bahwa tidak semua yang terlihat salah itu sepenuhnya keliru, dan tidak semua yang tampak benar itu sungguh-sungguh lurus. Cerita ini mengangkat sisi gelap, rapuh, dan rumit dari kehidupan di balik dinding rumah sederhana. Namun bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak kita semua merenung bahwa setiap manusia pasti punya ujian dan titik lemah. Cerita ini adalah fiktif, namun dibangun seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmah yang mendalam darinya. Kalau kamu pernah melihat hal serupa di sekitarmu, atau punya pendapat tentang kisah ini, jangan ragu tulis komentarmu di bawah. Kita jadikan cerita ini bahan renungan bersama. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyimak. Malam mulai turun di kampung Tegal Manis. Suara jangkrik bersahutan mengisi ruang hening di antara rumah-rumah kayu yang berderet rapi. Udara terasa lembab setelah hujan rintik sejak sore. Di surau kecil ujung jalan, lampu minyak menggantung di pojokan, temara menerangi sajadah usang yang digelar rapi. Ustadz Rahman baru selesai sholat Isya. Lelaki muda ini berusia sekitar 35 tahun, dikenal santun, ramah, dan tak pernah meninggikan suara. Sejak ditugaskan dari pesantren kota 2 tahun lalu, ia menjadi panutan bagi warga Tegal Manis. Tak ada yang meragukan akhlaknya. Sampai satu nama mulai disebut-sebut dari mulut ke mulut. Desi, janda muda berusia 30 tahun, tinggal di rumah peninggalan orang tuanya tak jauh dari surau. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, Desi hidup sendiri. Tak punya anak. Wajahnya manis, kulit bersih, dan suaranya lembut. Tapi belakangan, perempuan itu terlalu sering ke rumah Ustadz Rahman. Awalnya warga maklum. Desi bilang ingin belajar mengaji, memperdalam agama. Ia datang kadang pagi, kadang sore. Tapi lama-lama waktunya berubah. Sering terlihat datang menjelang maghrib, bahkan kadang selepas Isya. Beberapa warga mulai tak enak hati. Jangan-jangan si Desi itu sengaja mancing-mancing ustadz. Bisik Bu Narti pada tetangganya. Ah, jangan suzon. Itu Ustadz lo. Orang alim, balas yang lain, meski nada ragu tetap terdengar. Tapi malam itu, entah kenapa firasat buruk mulai terasa. Hujan yang turun sejak sore membuat kampung sunyi. Hanya beberapa anak muda nongkrong di pos ronda, termasuk Darto dan Samin, dua pemuda yang sering ikut ngaji di surau. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan perempuan berjalan cepat menuju rumah Pak Ustadz. Langkahnya cepat dan gelisah. Itu Desi, kan? Tanya Samin lirih. Darto mengangguk. Iya, udah jam segini kok masih ke situ? Mereka hanya saling pandang, tak berani bicara lebih jauh. Lampu rumah Ustadz Rahman masih menyala terang, tapi tak ada suara apapun. Tak ada bacaan ngaji, tak ada tamu lain. Hanya dua sosok itu saja di dalam rumah. Waktu terus berjalan. Jam menunjukkan pukul 10 lewat, dan Desi belum keluar juga. Ada yang mulai tidak biasa malam itu. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti gang kecil yang menghubungkan surau dan rumah warga. Suara kodok dari sawah semakin riuh, seolah tahu ada sesuatu yang tak beres malam ini. Darto dan Samin masih duduk di pos ronda, tapi kini mereka tak lagi tertawa atau ngobrol. Mata mereka terus mengarah ke rumah Pak Ustadz yang masih terang benderang. Samin gelisah. Biasanya jam 9 aja udah gelap itu rumah. Ini kok masih terang? Darto merapatkan jaket lusuhnya. Ia mengangguk pelan. Ayo deh kita muter pelan-pelan dari belakang. Cuma lihat aja. Kalau nggak ada apa-apa, ya udah. Mereka menyusuri gang kecil dengan langkah pelan. Jantung mereka berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena firasat yang aneh. Saat tiba di belakang rumah Ustadz Rahman, mereka melihat celah kecil dari jendela yang sedikit terbuka. Dari celah itu, samar-samar terlihat dua bayangan. Satu duduk, satu berdiri. Tak ada suara. Hanya gerak tubuh yang pelan, seperti orang yang sedang bicara lirih. Lalu, salah satu dari bayangan itu bergerak mendekat.
Terlalu dekat, Darto langsung menarik tubuh Samin menjauh. Enggak benar ini, Min. Bisiknya dengan wajah pucat. Mereka mundur cepat, lalu lari kecil ke arah pos ronda. Nafas keduanya tersengal. Tak butuh waktu lama, desas-desus pun menyebar. Desi belum pulang. Pak Ustadz belum tidur. Mereka di rumah berdua. Bisik-bisik itu berubah jadi riuh. Sekelompok warga, laki-laki dan perempuan, mulai berkumpul di depan rumah Ustadz Rahman. Ada yang mengetuk pintu, ada yang hanya berdiri menunggu, tapi tidak ada jawaban. Sampai tiba-tiba terdengar suara pintu samping dibuka. Seorang perempuan keluar dengan langkah cepat, kepalanya tertunduk, rambutnya terurai sebagian, dan sandal sebelahnya nyaris terlepas. Ia berusaha menyelinap lewat gang sempit, tapi satu suara menghentikannya. Desi? Langkahnya terhenti. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Di depannya sudah berdiri Bu Narti dan dua ibu-ibu lainnya. Kamu dari dalam rumah Pak Ustadz? Tanya Bu Narti tajam. Desi tak menjawab. Ia hanya menunduk. Nafasnya tidak beraturan. Dari belakang, Darto dan Samin ikut mendekat bersama beberapa warga lain. Suasana menjadi tegang. Di dalam rumah, Ustadz Rahman belum juga keluar, dan Desi hanya berdiri di sana di tengah malam yang tak lagi sunyi. Kerumunan makin ramai. Di antara warga muncul wajah-wajah penasaran, marah, juga kecewa. Di tengah kegelapan malam, lampu Petromax dari pos ronda dibawa mendekat untuk menerangi halaman rumah Pak Ustadz yang mulai dipenuhi orang. Desi masih berdiri terpaku, matanya sembab, namun tetap tertunduk tanpa sepatah kata pun. Suara-suara mulai meninggi. Ini kampung kecil, Des. Kita semua tahu kamu masuk rumah itu jam berapa. Kalau memang cuma ngaji, kenapa keluar diam-diam lewat samping? Desi menelan ludah. Nafasnya tak beraturan. Mulutnya terbuka, ingin bicara, tapi suara itu tertahan. Matanya mulai melirik ke arah pintu utama rumah Pak Ustadz yang masih tertutup rapat. Semua menoleh ke arah yang sama. Tiba-tiba, cekrek, pintu rumah terbuka perlahan dari dalam. Ustadz Rahman muncul dengan wajah tenang. Sorban putih di pundaknya tampak kusut. Matanya memandang lurus ke arah kerumunan. Tidak ada senyum, tidak ada salam. Ia berdiri di ambang pintu dan hening menyelimuti semua. Seseorang dari warga maju. Pak Karta, tokoh RT setempat, berbicara dengan suara tegas. Maaf, Ustadz, ini sudah larut malam. Warga resah. Mereka lihat Desi keluar dari rumah ini jam segini. Tolong jelaskan. Ustadz Rahman menatap wajah satu persatu warga di depannya. Wajah yang dulu menaruh hormat padanya, kini penuh tanya. Ada luka dalam tatapannya, tapi tidak ada gugup di raut wajahnya. Ia menarik napas dalam. Desi hanya datang untuk minta nasihat, katanya pelan. Jam 11 malam, potong Bu Narti dengan nada tinggi. Dia sedang dalam keadaan bingung. Dia butuh tempat bicara, lanjutnya. Pak Karta menatap tajam. Kenapa tak disampaikan besok? Kenapa tidak ada orang lain yang menemani? Kami hanya ingin tahu yang sebenarnya. Samin dan Darto menatap Pak Ustadz. Dalam hati mereka berperang antara rasa percaya dan rasa curiga. Desi tetap diam. Sesekali matanya melirik ke arah rumahnya yang terlihat samar dari kejauhan, seakan ingin lari ke sana dan menghilang. Ustadz Rahman menunduk. Saya hilaf? Kalimat itu cukup membuat beberapa orang terkejut. Ucapan sederhana, tapi dalam maknanya. Tak ada teriakan, tak ada pembelaan, hanya pengakuan yang menggantung di udara. Pak Karta menghela napas berat. Warga mulai saling pandang. Malam semakin dingin. Angin berhembus dari arah sawah, membawa bau tanah basah. Tapi malam itu, bukan bau hujan yang membekas, melainkan bau aib yang menggantung di langit-langit langgar tua. Pagi datang dengan wajah muram di kampung Tegal Manis. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi surau kecil di ujung jalan sudah penuh. Bukan untuk mengaji, bukan pula untuk sholat. Warga berkumpul di serambi, membicarakan kejadian semalam yang belum sepenuhnya jelas. Katanya Ustadz ngaku hilaf, tapi hilafnya sampai jam 11 malam. Desi itu memang manis, siapa yang gak goyah? Suara-suara itu berputar-putar di udara,
menambah sesak suasana. Di dalam surau, Pak Karta duduk bersama dua tokoh kampung lainnya, berdiskusi dengan wajah tegang. Ustadz Rahman tidak terlihat. Desi pun tak tampak. Rumah keduanya terkunci rapat sejak subuh. Anak-anak tak diizinkan bermain dekat surau. Ibu-ibu saling berbisik saat bertemu di warung. Dan para lelaki, yang biasanya duduk santai di beranda rumah, kini lebih sering menunduk dan membicarakan aib dengan suara pelan. Di belakang surau, Samin dan Darto kembali duduk berdua. Kali ini mereka tak bicara banyak. Wajah mereka menunjukkan rasa bersalah. Samin akhirnya angkat suara. Kita yang pertama lihat, kita juga yang pertama ngomong. Darto mengangguk, menatap ujung sawah. Tapi kalau kita diam, siapa tahu semua makin jauh? Samin mendesah. Tapi sekarang, satu kampung rusuh. Ibu-ibu nyalahin Desi. Bapak-bapak kecewa sama Ustadz. Kayak nggak ada lagi tempat percaya. Tak jauh dari mereka, Bu Narti lewat sambil membawa rantang. Ia berhenti sejenak, lalu memandangi pintu rumah Desi dari kejauhan. Wajahnya tajam, tapi sorot matanya menyimpan keraguan. Dulu, kita juga pernah fitnah orang karena katanya pulang malam-malam, gumamnya. Ternyata yang salah kita semua. Namun, kali ini tak ada yang tahu pasti. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di balik pintu rumah Pak Ustadz malam itu. Tidak ada yang benar-benar mendengar isi percakapan mereka. Yang mereka miliki hanya waktu, bayangan, dan satu kalimat singkat dari seorang ustadz yang menunduk malu. Saya hilaf? Dan kata itu kini bergema di setiap dinding rumah kampung, menjadi hantu yang tak kasat mata. Hari kedua setelah kejadian itu, kampung Tegal Manis berubah seperti desa yang kehilangan arah. Suara azan subuh masih terdengar, tapi jamaahnya hanya segelintir. Banyak yang memilih sholat di rumah. Warga mulai menarik diri dari surau, bahkan dari satu sama lain. Percakapan sehari-hari tak lagi ringan. Semua terasa penuh beban. Rumah Ustadz Rahman tetap tertutup. Tirai jendela tak pernah terbuka. Tak ada suara dari dalam. Beberapa orang mengaku melihat bayangan lelaki itu berdiri lama di serambi tengah malam. Hanya diam menatap langit. Tapi tak ada yang berani mendekat, apalagi menyapa. Sementara itu, rumah Desi lebih sunyi lagi. Tak ada bunyi apapun dari dalam. Beberapa tetangga mengintip dari celah pagar, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Tapi halaman rumah tetap kosong. Pakaian di jemuran tak bertambah, dan lampu tak pernah dinyalakan di malam hari. Namun, kampung tak diam. Aib yang menggantung di udara terus membesar. Fitnah bercampur fakta. Gosip membaur dengan dugaan. Nama Desi jadi bahan gunjingan di warung, di penggilingan padi, bahkan di kebun belakang. Kalau dia benar-benar minta nasihat, kenapa gak ngajak ibu-ibu yang lain ikut? Ustadz itu terlalu percaya diri. Namanya laki-laki, bisa goyah juga. Desi dari dulu memang cantik, tapi sorot matanya itu loh, ada sesuatu. Tak satu pun yang bisa memastikan. Tapi lidah manusia lebih tajam dari belati. Tanpa bukti pun, luka sudah terlanjur ditorehkan. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Kepercayaan yang dulu mengakar kini tercerabut sampai ke dasarnya. Pak Karta akhirnya memutuskan memanggil Ustadz Rahman secara pribadi. Ia datang sendiri, mengetuk pintu rumah Ustadz dengan tenang. Butuh waktu lama sampai pintu itu terbuka perlahan. Wajah Ustadz Rahman tampak lebih tua dari usianya. Matanya sayu, tubuhnya sedikit membungkuk. Aku akan mundur dari surau, Pak Karta, katanya lirih, bahkan sebelum diajak bicara. Pak Karta tercekat. Kenapa? Aku tak bisa membimbing dengan hati yang remuk. Tak ada kata lain yang diucapkan sore itu. Hanya diam panjang yang menyesakkan dada. Dan di sudut kampung, Desi mulai berkemas. Satu koper kecil, dan satu kain jarik dilipat rapi. Ia berdiri lama di ambang pintu rumahnya, memandang kampung yang dulu membesarkan namanya. Tapi kini, kampung itu tak memberi tempat untuk pulang. Pagi yang dingin membawa suara roda koper kecil berderit di atas jalan batu. Desi melangkah perlahan keluar dari gerbang rumahnya, mengenakan kerudung sederhana dan membawa tas jinjing di tangan kiri. Tak ada yang mengantar, tak ada yang menyapa. Hanya udara dingin dan mata-mata dari balik tirai yang mengikuti setiap langkahnya. Satu persatu jendela rumah terbuka sedikit.
Anak-anak mengintip diam-diam. Ibu-ibu menahan bisik-bisik di balik pagar. Tapi tak satu pun yang mendekat. Desi tahu itu. Ia tahu setiap langkahnya sedang dihakimi diam-diam. Namun wajahnya tetap lurus, tak menunjukkan air mata, tak juga menunjukkan kemarahan. Di ujung jalan, sebuah mobil angkutan kota menunggu. Sopirnya turun membukakan pintu, sedikit kikuk saat melihat wajah Desi. Mau langsung ke terminal, Mbak? Desi hanya mengangguk. Ia naik tanpa berkata. Pintu ditutup pelan, dan mobil pun melaju, meninggalkan kampung Tegal Manis yang tak akan sama lagi. Di sisi lain kampung, Ustadz Rahman duduk di beranda rumahnya. Ia mendengar suara mobil itu. Ia tahu itu suara terakhir dari seorang perempuan yang pernah datang padanya membawa gelisah dan luka. Di pangkuannya, ada kitab yang terbuka, tapi tak satu ayat pun dibaca. Matanya kosong, dan hatinya terasa berat. Pak Karta datang menyusul. Ia tidak bicara banyak. Hanya duduk di kursi sebelah, menatap jalan tanah yang baru dilewati mobil angkot tadi. Orang bisa berubah, ujar Pak Karta pelan. Tapi kampung ini susah melupakan, jawab Ustadz Rahman. Suaranya nyaris tak terdengar. Langit mendung. Surau masih sepi. Waktu berjalan lambat. Tak ada pengumuman, tak ada penjelasan. Hanya kepergian tanpa salam, dan sebuah nama yang kini tinggal dalam bisik-bisik penuh prasangka. Dan saat adzan zuhur berkumandang, tak seorang pun masuk ke surau. Suaranya menggema hampa, seperti memanggil sesuatu yang sudah tak ada. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang mengubah wajah kampung Tegal Manis. Tapi bayang-bayang peristiwa itu masih menggantung di udara. Tak ada lagi pengajian rutin. Anak-anak tak lagi diajari ikra di surau. Para ibu memilih belajar mengaji dari radio. Dan para lelaki hanya mampir sebentar ke surau, lalu pulang buru-buru, seolah takut menghadapi bayang-bayang masa lalu yang belum usai. Di warung Bu Mimin, gosip mulai mereda, tapi tak benar-benar hilang. Nama Desi masih dibicarakan, namun kini dalam nada rendah dan hati-hati. Sebagian merasa bersalah, sebagian lagi merasa puas karena kebenaran menurut mereka telah menang. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dia mungkin cuma datang buat curhat, kata Bu Mimin suatu siang, sambil membungkus belanjaan. Kalau cuma curhat, kenapa sembunyi-sembunyi? Sahut yang lain. Kadang manusia salah waktu, tapi bukan berarti niatnya selalu salah. Di rumah Pak Ustadz, keadaan pun belum membaik. Meskipun ia tak lagi memimpin pengajian, orang-orang tetap memanggilnya Ustadz dengan suara pelan. Beberapa datang secara diam-diam untuk meminta doa. Tapi tak satu pun yang mengajaknya bicara lebih dari 5 menit. Ia lebih sering duduk di kebun kecil belakang rumahnya. Menanam cabai, menyiram bunga, dan membaca sendiri dalam diam. Sesekali terdengar isaknya saat malam turun, saat tak ada siapapun yang melihat. Hanya Allah yang tahu apa yang disesali, apa yang dipendam. Di kota seberang, Desi memulai hidup baru. Ia bekerja sebagai penjaga toko kecil milik seorang saudara jauhnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa make-up, dan lebih banyak diam. Setiap ada yang menanyakan asalnya, ia hanya menyebut dari desa. Tak ada yang tahu siapa dia sebelumnya. Tak ada yang tahu namanya pernah menjadi bahan gunjingan seluruh kampung. Tapi luka di hatinya tetap terasa. Ia sering terbangun malam-malam, mendengar suara-suara yang tak ada. Wajah-wajah yang tak lagi ia temui kini hadir dalam mimpi, membawa rasa bersalah yang belum selesai. Dan kampung Tegal Manis, meski tampak tenang, menyimpan retak yang tak mudah diperbaiki. Aib yang pernah terbuka, tak bisa ditutup seperti semula. Kepercayaan yang runtuh, tak bisa dibangun kembali hanya dengan waktu. Tapi satu hal yang masih bertahan, adalah diam. Diam yang menggantikan kebenaran, karena tak ada lagi yang berani mencari tahu yang sebenarnya. Sore itu kampung Tegal Manis diguyur hujan. Bukan hujan deras yang datang tiba-tiba, tapi gerimis yang jatuh perlahan seperti sedang menenangkan tanah yang lama kering. Genteng-genteng rumah tua mengeluarkan suara gemericik lembut. Daun pisang bergetar pelan, dan jalan setapak menjadi basah mengkilat. Di dalam rumahnya yang sunyi, Ustadz Rahman menyalakan lampu kecil. Bukan untuk membaca, tapi sekadar mengusir gelap yang mulai datang lebih cepat. Ia duduk di tikar pandan, membuka kitab yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Tapi matanya tak benar-benar membaca.
Ia hanya memandangi huruf-huruf hijaya itu dalam diam. Angin dari celah jendela membawa suara adzan maghrib dari surau yang dulu ia pimpin. Adzan itu tetap berkumandang, tapi tak lagi terasa seperti panggilan. Lebih terdengar seperti gemam masa lalu. Ustadz Rahman menunduk, lalu berdiri perlahan. Ia mengambil wudhu dan sholat sendiri di pojok rumah. Suaranya lirih, doanya panjang, dan air matanya jatuh membasahi sajadah tua yang mulai pudar warnanya. Sementara itu, jauh di kota kecil tempat Desi kini tinggal, hujan yang sama turun di atap toko. Ia menatap keluar dari balik jendela kaca, melihat mobil-mobil yang berlalu pelan, dan orang-orang yang berlari kecil di trotoar. Tangannya mengelus lengan, merasa dingin yang entah datang dari cuaca atau dari dalam hatinya sendiri. Pemilik toko, seorang perempuan tua berhati lembut, menyodorkan secangkir teh hangat. Kalau rindu kampung, nggak apa-apa pulang sekali, katanya pelan. Desi tersenyum kecil. Saya nggak ditunggu siapa-siapa lagi di sana. Kadang kampung tak butuh alasan untuk ditinggali, tapi hati butuh tempat buat pulang. Desi diam. Kata-kata itu menampar pelan. Dalam diam, ia sadar bahwa yang paling ia rindukan bukan rumah, bukan sawah, bukan suasana, tapi ketenangan yang pernah ia miliki sebelum semuanya berubah. Malam itu, dua jiwa terpisah oleh jarak tapi diikat oleh luka yang sama. Di kampung, Ustadz Rahman duduk memandangi langit malam dari balik jendela. Di kota, Desi menatap bayangan dirinya sendiri di kaca jendela toko. Dan hujan terus turun, membasuh genteng tua dan jalan-jalan yang pernah mereka lalui. Membasuh tanah yang pernah mereka injak bersama. Tapi hujan tak pernah bisa membasuh kenangan yang sudah terlanjur melekat. Pagi itu, selembar kertas diletakkan di atas meja kecil dekat jendela, tertindih cangkir berisi teh yang sudah dingin. Ustadz Rahman menulisnya sejak selepas subuh, dengan tangan gemetar dan mata sembab. Ia tak pernah menulis surat sejak dulu. Tapi pagi ini, hatinya mendorongnya untuk bicara, meski lewat tinta. Untukmu, yang pernah datang membawa luka dan cahaya di saat bersamaan. Begitu kalimat pertamanya tertulis. Ustadz Rahman menulis dengan hati yang tak lagi bisa ia tahan. Ia tak menulis pembelaan, tidak juga penyesalan yang berlebihan. Ia hanya ingin bicara dari satu manusia kepada manusia lain, dari satu hati yang jatuh kepada hati yang pernah ia yakini tersesat, lalu ternyata malah membuat dirinya ikut tersesat juga. Maaf karena aku tidak cukup bijak. Maaf karena aku mengira mampu menuntunmu, padahal akulah yang seharusnya dituntun. Surat itu ia lipat dengan rapi. Ia tak menulis nama pengirim atau penerima, tak juga mencantumkan alamat. Hanya diselipkan dalam amplop coklat yang ia taruh dalam kitab tafsir usang miliknya. Seolah surat itu bukan untuk dikirim, tapi cukup untuk dititipkan kepada waktu. Di kota seberang, Desi duduk di bawah pohon terembesi, menunggu jemputan toko datang menjemput. Ia menatap langit, mencoba membaca tanda-tanda cuaca dari gerak awan. Tapi pikirannya justru kembali ke malam itu. Malam yang tak akan pernah ia ulang. Malam yang membuat langkah hidupnya berubah arah. Ia mengambil buku catatan kecil dari tas dan mulai menulis. Tapi tak seperti Ustadz, ia tak pandai merangkai kata. Kalimatnya pendek, sering berhenti di tengah, lalu ia coret dan ulang. Namun satu kalimat berhasil tertulis dengan bulat. Aku ingin pulang, tapi bukan ke rumah. Ia menutup bukunya dan menarik napas panjang. Pulang, baginya, bukan lagi soal kampung atau bangunan, tapi ketenangan yang belum ia temukan dimanapun. Ia bukan pelarian, tapi juga belum menemukan jawaban. Dan selama itu pula, langkahnya tetap di tengah. Malam harinya, di kampung Tegal Manis, Pak Karta menemukan amplop di meja surau saat membersihkan. Tak ada nama, tak ada alamat, tapi ia merasa surat itu tidak untuk dibaca. Maka ia simpan dan meletakkannya di rak kitab bersama mushaf dan tasbih yang lama tak disentuh. Di dua tempat berbeda, dua manusia hidup dengan luka yang sama. Tak saling sapa, tak saling cari, tapi saling terhubung oleh kenangan yang tak selesai. Dan waktu terus berjalan, membawa harapan yang belum juga menemukan pintunya. 1 bulan berlalu sejak hujan pertama itu datang. Kampung Tegal Manis mulai kembali bergerak perlahan, meski tak seutuh dulu. Anak-anak sudah berani bermain di halaman surau. Warung-warung buka seperti biasa.
Tapi tetap saja, ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Ruang itu dulunya bernama kepercayaan. Ustadz Rahman kini lebih sering berada di kebun belakang rumah. Ia menanam jahe, serai, dan lengkuas. Tangannya kasar karena tanah, tapi wajahnya mulai lebih tenang. Setiap pagi ia menyiram tanaman dengan telaten. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang menasihati makhluk yang tak terlihat. Bukan karena kehilangan akal, tapi karena banyak hal memang lebih mudah dikatakan ketika tak ada yang membalas. Pak Karta beberapa kali datang menawarkan agar Ustadz kembali mengisi pengajian, tapi tawaran itu selalu ditolak halus. Biar mereka belajar dari kitab, bukan dari diriku yang retak, jawabnya pelan. Di kota seberang, Desi mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia bangun pagi, membuka toko, mencatat keuangan, dan menutup kembali saat malam. Ia tak lagi menangis di malam hari, tapi juga belum bisa tertawa lepas. Ia tahu betul bahwa yang luka bukan cuma dirinya, tapi ia masih belum tahu bagaimana menyembuhkan yang retak di dalam. Suatu sore, Desi menemukan seorang perempuan tua jatuh di depan toko. Ia buru-buru menolong dan mengantar perempuan itu pulang. Rumahnya kecil, sempit, tapi penuh dengan aroma masakan rumahan. "Kamu baik sekali," kata perempuan itu sambil tersenyum. Desi hanya menjawab lirih, "Dulu aku pernah kehilangan arti baik." Sejak saat itu, Desi mulai rutin mengantar makanan ke rumah perempuan tua itu. Kadang ia ikut membantu membersihkan rumah, kadang hanya menemani berbincang. Hatinya perlahan mencair, meski tak sepenuhnya. Ia mulai merasa bahwa hidup tidak harus sempurna agar tetap bisa berarti. Sementara itu di kampung, Pak Karta menggelar musyawarah malam Jumat. Kali ini bukan untuk membahas aib, tapi untuk membicarakan masa depan surau. Warga menyetujui usul membentuk tim pengganti pengajar, meski wajah mereka masih menyimpan kerinduan pada ustadz yang dulu. Setelah rapat selesai, Pak Karta berjalan sendiri menuju rumah Ustadz Rahman. Ia tak mengetuk pintu, hanya berdiri di halaman, melihat lampu di dalam rumah menyala. Lalu ia berkata, pelan tapi tegas, "Kami tidak butuh sosok yang sempurna. Kami hanya butuh seseorang yang tetap mau belajar." Ustadz Rahman tak membalas. Tapi dari balik jendela, matanya berkaca. Ia tahu perjalanan belum usai. Ia tahu luka belum benar-benar sembuh. Tapi mungkin tak semua perjalanan butuh akhir untuk tetap berjalan. Pagi itu, kabut tipis turun di kampung Tegal Manis. Udara terasa tenang. Langit tak terlalu cerah, tapi juga tak mendung. Surau kecil di ujung jalan mulai ramai. Bukan karena ada pengajian besar, bukan pula karena perayaan apapun. Warga datang satu persatu. Ada yang membawa tikar, ada yang membawa termos teh. Tak ada undangan resmi. Mereka hanya merasa perlu datang. Di dalam surau, Ustadz Rahman duduk bersila, mengenakan baju koko putih dan peci hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapannya terbuka mushaf besar. Ia tak memberi ceramah, tak juga memimpin doa panjang. Ia hanya membaca, pelan dan tenang. Dan satu persatu warga ikut duduk, ikut membuka kitab masing-masing, ikut membaca meski terbata-bata. Tak ada pembahasan masa lalu, tak ada nama yang diungkit. Hanya suara pelan ayat-ayat suci yang menyatu dalam ruang kecil itu. Pak Karta duduk di sudut, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu, semua orang di ruangan itu sedang belajar menerima. Bukan melupakan, tapi menerima bahwa tak semua luka perlu diumbar. Tak semua kesalahan perlu diumumkan. Di kota, pagi yang sama menyapa Desi. Ia duduk di beranda rumah kontrakan kecilnya sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Kali ini kalimatnya lebih tegas. "Aku tidak akan kembali, tapi aku akan terus mendoakan." Ia menatap halaman yang sudah penuh tulisan. Tak ada rencana untuk dikirim. Hanya ingin ditulis. Karena kadang, menulis lebih menyembuhkan daripada berbicara. Desi lalu mengenakan kerudung, menenteng tas jinjing, dan melangkah keluar rumah. Ia tersenyum kepada tetangga, menyapa anak-anak kecil yang berlarian. Wajahnya tidak sepenuhnya bahagia, tapi juga tak lagi penuh duka. Dan di saat yang hampir bersamaan, di surau kecil kampung Tegal Manis, Ustadz Rahman menutup mushaf, lalu menatap jamaahnya. Ia tak memberi nasihat, hanya berkata pelan, "Yang lalu, biarkan jadi pelajaran. Yang ada hari ini, rawatlah, dan yang akan datang,
kita sambut dengan doa. Warga mengangguk pelan. Tak ada tepuk tangan, tak ada air mata. Hanya keheningan yang terasa lebih dalam dari 1000 kata. Lalu adzan zuhur pun berkumandang. Lirih, bersahaja, tapi kali ini terasa hangat. Surau yang sempat sepi kini kembali penuh. Dan meski ada ruang yang masih kosong, tak lagi terasa hampa. Tak ada nama yang harus dibenarkan. Tak ada kisah yang perlu disusun ulang. Yang tersisa hanyalah perjalanan hidup yang terus berjalan dengan pelan, namun pasti. Dan di antara mereka, di tempat berbeda, satu hal yang tetap menghubungkan. Doa yang tak pernah salah alamat. Setiap kisah menyimpan pelajaran, bahkan dari peristiwa yang memalukan sekalipun. Dari kisah ini kita belajar bahwa fitnah, prasangka, dan kealpaan bisa menghancurkan kehormatan dan kepercayaan. Tapi dengan waktu, kesabaran, dan keikhlasan, hati yang luka bisa belajar menerima dan memperbaiki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita agar lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Karena terkadang, apa yang tampak di mata belum tentu cerminan yang sebenarnya. Cerita ini adalah fiktif, dibuat menyerupai kejadian nyata agar bisa diambil hikmahnya, bukan untuk membuka aib siapapun. Semoga menjadi bahan renungan dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Kalau kamu suka dengan cerita ini, silakan klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.